Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharaini amin. Aqwalul husli utawi kidhi-kidhike ngedusi wa ayyuwat diahu lan yen to muduni sapa wong ngosok-ngosoki kuwe bis wa ayyutli kalian yen to ngosok-ngosoki sapa wong badanahu ing badane mayit ule ngosok-ngosoki kuwe bis sidri kelawan godhong widoro. Itu bagi yang belum subscribe di channel saya, silakan secepatnya untuk subscribe dan jangan lupa like, share dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharaini amin. Hadza utawi ki angge kang bakal den ngendikaken dening Mbah Kyai Musannif iku faslul fasal sawijing ibarate fasal kados pundi pangendikane Mbah Kyai Musannif. Aqwalul husli utawi kidhi-kidhike ngedusi mayit iku takmimu badanihi mratani badane mayit ule mratani badane mayit kuwe bilma iklawan nganggo banyu. Wa malu utawi luwih sempurnane ngedusi mayit iku ayyuksila yen to ngadusi sapa wong sau ataihi ing alalorone wong wa yuzilan yen to ngilangi sapa wong al qadaro ing reget min angfihi saking irunge wong wa ayyuwat diahu lan yen to muduni sapa wong hu ing mayit wa ayyudlika lan yen to ngosok-ngosoki sapa wong ing mayit ule ngosok-ngosoki kuwe bis wa ayyudlika lan yen to ngosok-ngosoki sapa wong badanahu ing badane mayit ule ngosok-ngosoki kuwe bis sidri kelawan godhong widoro. Wa ayyusibbalan wa ayyusibbalan yen to ngesoraken sapa wong alma ing banyu ngalahi ing atase mayit ule ngesoraken kuwe salasan kelawan hale ambal kaping 3. Baca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi kan bakal dan ngendikaken dening Mbah Kyai Musannif iku fasal sawijing ibarat fasal kados punika pangandikan Mbah Kyai Musannif Aqallul husli utawi luwih kidhi-kidhike ngedusi mayit iku takmimu badanihi meratani sekabehane badane mayit ule meratani kuwe bilmai kelawan nganggo banyu utawi luwih sempurnane ngedusi mayit iku ayyuksila yen to ngedusi sapa wong sau ataihi ing alarone mayit wa ayyuzila lan yen to ngilangi sapa wong al qadara ing reget min angfihi saking irunge mayit wa ay yuwad di lan yen to mudoni sapa wong ing mayit lan yen to ngosok-ngosoki sapa wong badanahu ing badane mayit ule ngosok-ngosoki ing badane mayit kuwe bisidri kelawan godhong widoro lan yen to ngesoraken sapa wong almaa ing banyu alaihi ing atase mayit ule ngesoraken kuwe salasan kelawan ambal kaping 3. Perhatikan dulu nih, saya mau jelasin. Ketika ada seseorang yang meninggal dunia, orang itu adalah orang muslim, maka ada 4
kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya, ada berapa? Ada 4 kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah wajibnya itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi ketika misalnya kewajiban tersebut sudah ada yang melaksanakan, sebagian orang sudah melaksanakan, maka yang lain menjadi gugur dan tidak wajib melaksanakan. Misalnya tetangga kita itu ada yang meninggal dunia, sesama muslim, sesama orang Islam, maka kalau ada orang lain yang ikut mengurusi jenazah tersebut, maka kita tidak berkewajiban ikut mengurusinya. Apa saja kewajibannya? Yang pertama, apa? Memandikan mayit atau jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolati jenazah. Yang keempat, menguburkan. Memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Itu wajib, ya. Nah, yang pertama yang dijelaskan di sini, yang bosan dibaca itu adalah terkait dengan masalah cara memandikan jenazah. Kalian harus tahu dan harus belajar bagaimana cara memandikan jenazah. Dan pasti nanti suatu saat kalian itu akan memandikan atau akan dimandikan. Sebelum dimandikan, belajar dulu memandikan. Ya, setelah tahu tata caranya, dipraktekkan. Makanya Ella, ya, ketika ada tetangganya yang meninggal dunia, ikut apa? Memandikan jenazah. Paling tidak pertama lihat dulu ya, ada meninggal, lihat dulu bagaimana cara memandikannya. Kemudian yang kedua apa? Mengkafani boleh, mengkafani, lihat. Kalau sudah tahu nanti praktekkan, ya, gak susah. Kemudian ketika memandikan jenazah itu gimana? Aqallul husli takmimu badani. Yang pertama, ketika memandikan jenazah itu semua badannya si mayit itu harus rata terkena air, tersiram air semua, tidak boleh tidak terkena air. Ya, mana pesan babnya? Nah ya, tuh aqallul husli takmimu badani bil ma'i. Kemudian lebih sempurnanya lagi kalau memandikan mayit itu, memandikan jenazah itu adalah ayuk sila sau'ataihi, harus membersihkan atau membasuh sau'ataihi, ala lorone mayit. Ala lorone itu apa? Tahu ala lorone mayit? Jalan masuk dan jalan keluar, itu tempatnya najis, dibersihkan. Jadi ketika orang sudah meninggal dunia itu, ketika mandi, makanya ketika mandi itu perutnya itu ditekan biar kotorannya keluar. Kalau enggak ditekan, nanti ketika dikafani bisa saja kotorannya keluar, jadi bau. Ya, makanya ketika memandikan, lihat deh nanti kalau misalnya kalian ada yang meninggal dunia, tetangga kalian atau saudara kalian atau mungkin bapak atau ibu kalian atau kakek kalian ikut memandikan, ya, jadi tahu tata caranya. Atau bahkan nanti ketika kalian sudah besar, ternyata kalian ditempatkan di daerah mana, tinggal di daerah mana, di kampung situ tidak ada yang mau memandikan jenazahnya, kalian siap memandikan. Pertama, ketika jenazah itu sudah ditempatkan, disiram semuanya, disiram. Dahulukan yang lebih kanan, kemudian dibersihkan. Seperti kalian kalau mandi, ya, kotoran atau reget yang ada di hidungnya dibersihin, upile ake upile, anu umbelen, ya, dibersihin. Pakai apa bersihnya? Pakai tangan, ya. Sekarang kalau misalnya kalian memandikan jenazah bapak kalian atau ibu kalian, jangan jijik, jangan takut. Kenapa?
Karena bapak dan ibu kalian itu ketika memandikan kalian waktu kecil juga tidak jijik, nyewoki, dulangi, ngadusi kan ya, nggak jijik. Masa kalian ketika misalnya bapak kalian atau ibu kalian sudah nggak ada ketika meninggal dunia, memandikan aja nggak mau, nggak boleh gitu. Tetap harus berbakti kepada kedua orang tua, dimandikan yang benar, ya, karena itu kewajiban. Jangan mentang-mentang yang meninggal itu mamahnya misalnya harus anak perempuan yang meninggal, enggak juga. Atau bapak yang meninggal yang memandikan anak laki-laki, enggak juga. Karena masih ada satu nasab atau satu darah, ada ikatan saudara, maka yang berkewajiban itu memandikannya itu adalah yang terdekat. Tek bapaknya berarti anaknya. Nah, jangan sampai yang memandikan itu ketika yang meninggal dunia itu bapaknya atau ibunya atau anaknya, yang memandikan itu adalah tetangganya, jangan boleh. Ya kalau tetangganya yang memandikan, yang tua sama tua memandikan, jejel nek sing ninggal wong wadon ayu sing ngadusi kok Hasan kon bersih reget weteng men kon metu malah salah, malah ngemek-ngemek nek orang genah. Ya, makanya kenapa kalau yang memandikan itu adalah yang harus senasab, harus satu darah. Kenapa tidak orang lain? Kenapa? Karena ditakutkan nanti jenazahnya si mayat itu nanti dibicarakan kepada orang lain, dan itu tidak boleh. Membicarakan aib orang yang sudah meninggal itu tidak boleh. Makanya ketika misalnya kalian mendengar, oh kayak mau didosi jenazahnya ternyata kayak gini, nggak boleh. Itu dosa. Ya. Nah, kemudian wayuzila al-qudra min angfihi, udah tadi saya jelaskan. Menghilangkan kotoran yang ada dalam hidung harus dihilangkan. Kemudian wa ayat luka badanahu bisitri, kemudian badannya itu ya digosok dengan daun bidara. Kalau di sini daun bidara kayaknya nggak ada lah. Biasanya kan pakai daun kelor. Ya, kalau zamannya Rasul itu kan dulu nggak ada sabun tuh, adanya ya daun. Kalau misalnya gosoki kan pakai siwak tuh, makan itu. Sekarang kan udah pasta gigi, sekarang sudah ada sabun. Makanya kalau memandikan itu kadang ada daun daun kelor, kalau nggak pakai sabun bersihin tuh, bersihin. Ada yang ngosok-ngosoki, ada yang ngilangin. Jangan sendirian, biar cepat, ya. Kayak persis kalau memandikan itu persis ketika kalian mandi. Kalau mandi itu pakai bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, yang sebelah kanan kalau mandi, ya kan? Sebelah kanan. Jangan berdiri. Ya. Jangan berdiri. Terus kalau mandi jangan telanjang aja udah. Paham nggak? Kalau mandi jangan telanjang. Saya nggak yakin kalau kalian mandi nggak telanjang. Ya, kenapa? Ketika mandi itu disunahkan memakai petelesan, pakai kain yang cara, pakai baju nggak apa-apa, kain yang arang lah. Kalau zaman dulu orang mandi itu biasanya kalau yang dulu belum ada kamar mandi yang tertutup, pakai petelesan, gosoknya biasa aja. Gitu. Karena ketika kita di dalam kamar mandi itu setan tuh banyak. Makanya ketika masuk kamar mandi atau masuk WC itu ada doanya. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau lupa nggak berdoa, diliatin sama setan. Keton, apa nggak malu? Ya malu kan? Itu kalau misalnya di rumah kalian. Nah, coba suatu saat kalian misalnya pergi ke Pangandaran, nginep di hotel atau di perumahan, ternyata di dalam hotelnya itu, dalam kamar mandinya ada kamera. Ada yang usil direkam sama kamera, diupload ke YouTube, jadi viral. Masa apa mandinya itu telanjang, tapi kalau mandinya itu pakai baju basahan, kain basahan, nggak ada masalah. Laki-laki gimana laki-laki mandinya? Pakai kolor lah, duduk pakai kolor, aja ngadeg,
Malah kepengen kayak jebur pakai jangan. Kalau shower pakai shower tapi duduk. Adabnya etika itu pakai sebelah kanan dulu, pakai bismillah gitu ya. Sama ketika memandikan jenazah pun sama seperti itu, digosokin semuanya, dibersihin lah. Jadi ketika keluar itu sudah fresh, sudah segar. Ya, kemudian yang selanjutnya apa? Wa yusibba al-ma'a alaihi salasan. Memandikannya itu boleh nyiramakan air itu 3 kali. Pertama banjur terus digosokin, banjur lagi, dibersihin lagi, siram lagi. Itu kalau pakai gayung, kalau pakai selang ya nggak apa-apa, siram. Ya. Jadi yang perlu kalian tahu adalah kewajiban orang yang hidup ketika ada orang meninggal adalah ada 4. Yang pertama memandikan, mengkafani, yang kedua, yang ketiga menyolati, yang keempat menguburkan. Memandikan itu, yang boleh memandikan itu adalah yang masih ada ikatan nasab atau satu darah, tidak boleh orang lain. Kemudian yang dilarang apa? Orang yang memandikan itu tidak boleh menceritakan aib orang yang sudah meninggal. Ya. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.